punya permit paspor, tapi tinggal di rumah seperti itu. Saya nggak peduli soal itu, guys. Saya nggak peduli dengan keadaan mewah, rumah mewah. Saya nggak peduli. Hanya satu saja yang saya inginkan, lapangan kerja. Yang penting saya ada kerja. Setiap hari ada kerja. Walaupun setiap hari kita judi, guys ya, tak pernah jadi kaya. Oke, sahabat YouTuber, ketemu lagi bersama Nusa Bunga. So guys, kali ini kita masih bahas perantauan. Oke, ini apa namanya itu ya, berbagi pengalaman gitu ya, berbagi situasi kehidupan. So guys, nanti dalam video ini apa namanya itu sedikit ada mempelajari tentang kemampuan gitu ya dalam suatu kehidupan. Kalau hidup kita itu di perantauan, membawa atau masih menerbitkan keinginan itu yang lebih tinggi gitu ya, khayal ini adalah suatu dari bakat gitu ya. Bakat itu ya memang orang bilang bakat itu nggak ditinggalkan ya, tapi bakat untuk apa namanya itu, untuk membangun suatu kehidupan, bukan bakat untuk merugikan dalam keinginan itu ya guys ya. Oke, maaf ya guys ya, ini apa lagi ada hujan gitu ya, bikin agak berisik gitu. Oke guys, kita lanjut. Bakat ini adalah saya memberikan suatu contoh, misalnya bakat judi ya, judi apa saja lah ya, yang judi mengenai mengeluarkan duit gitu ya. Kan sayang guys ya, setiap hari kita mencari nafkah itu, nafkah itu apa? Bukan mencari nafkah hanya kita membayangkan, hanya kita berbicara. Mencari nafkah itu adalah banting tulang, keluar keringat. Tujuannya adalah cari duit. Semuanya dalam kehidupan adalah duit. Siapa orang nggak butuh duit? Semua manusia butuh duit. Orang yang lebih kaya pun cari duit gitu. Tapi bukan orang kaya itu berdasarkan dia berjudi guys, kecuali kalau bandar besarnya itu dia memutar otaknya untuk membuka lapangan judi. Begitu ya kira-kira. Kalau misalnya kita ini manusia sederhana guys ya, kita ini manusia sederhana, kita ini sebagai apa namanya itu, sebagai babu, sebagai kuli atau apa kayak gitu kan. Setiap hari kita mencari duit, setiap hari kita nafkah, keluarkan keringat untuk mencapai cita-cita dalam keinginan kita itu. Sedangkan kita ini kan apa namanya itu, kita ini ya manusia biasa gitu, manusia ya apa namanya itu, ya sederhana gitu ya kan. Kalau misalnya kita membawa bakat itu lagi, hidup di perantauan, sampai kapanpun hidup itu nggak akan berkembang guys ya.
nggak akan berkembang guys. Jangankan berkembang dalam kehidupan kita untuk selanjutnya, anak-anak kita pun ya nggak bisa dibandingkan dengan anak-anak orang lain gitu. Utamanya kalau misalnya kita ini sebagai orang tua gitu ya kan, kehidupan dalam perantauan itu ya cita-citanya kan untuk membahagiakan keluarga, utamanya menjaminkan anak-anak gitu ya. Kalau misalnya penghasilan kita setiap bulan itu hasil keringat kita, sedangkan kita ini kuliah, kalau hasilnya setiap bulan kita itu hanya untuk membayar judi gitu, kan tak guna kah ya. Lebih Anda duduk di kampung sendiri, happy-happy bersama istri dan anak-anak, walaupun hidup hidup sederhana, hidup apa adanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kan kita di perantauan ini kita lebih apa, sok diri gitu ya, sedangkan keluarga kecil kita belum seperti yang kalian tampilkan, seperti itu, gaya tapi dengan keadaan nggak punya, nggak ada gitu ya kan, bukan istilahnya nggak punya ya guys ya. Semua zaman sekarang itu ya kehidupan mewah ya. Bukan artinya mewah gitu ya, dengan keadaan lah, karena zaman gitu ya. Walaupun dalam keadaan keluarga, dalam kehidupannya itu dibilang kredit ya, orang nggak tahu kan, kayak gitu. Tapi intinya kan saya bahas ini khususnya anak-anak perantau gitu, orang-orang perantau kayak gitulah. Kalau kita membawa suatu bakat itu, judi ya kan, judi ini nggak ada yang kaya, nggak ada yang apa namanya itu hidupnya apa lebih dari cita-citanya dia gitu ya. Bahkan apa, bahkan nggak jamin gitu ya keluarga sendirinya gitu ya. Bukannya aku apa sih ya, dibilang kepo lah apalah kayak gitu ya. Soalnya aku ini peduli dengan keadaan orang gitu ya kan, kasihan dalam satu kehidupan itu. Setiap hari kita mengejar gitu ya, karena mengejar ini adalah mengejar duit ini, memenuhi cita-cita dalam satu kehidupan itu karena sepakat dari keluarga gitu ya kan. Kalau misalnya kita sebagai kepala rumah tangga itu dari kesepakatan sekeluarga itu disia-siakan, nggak tahu lah apa itu, apa namanya itu artinya, gimana sih aku mau ceritanya gitu ya, malah sasarannya sendiri gitu ya kan. Nah, secara hidup itu sendiri gitu. Kalau misalnya kan dalam perantauan itu nggak begitu memenuhi dengan kesepakatan suami istri, itu tak guna, hidup itu sudah tak guna lah ya. Utamanya kita sebagai kepala rumah tangga itu ya jaminkan anak-anak gitu ya, karena zaman sekarang ini istilahnya zaman berpecah belah ya, zaman berpecah belah lah. Artinya berpecah belah ini antara suami dan istri ya, mungkin nggak ada begitu akrab lagi hubungan, atau yang apa namanya itu, maaf banget ya, yang sudah berpisah kayak gitu. Tapi yang pertamanya adalah kita berusaha untuk membangun anak-anak, menjaminkan anak-anak gitu ya, seperti itulah ya. Kalau kita sia-siakan lagi hidup itu, nggak jamin untuk anak-anak, buat apalah kayak gitu. Jangankan buat anak-anak gitu ya kan,
buat happy diri sendiri saja. Nah, jamin diri sendiri itu. Saya ambilkan contoh ya guys ya. Saya ambilkan contoh saya pribadi ya. Saya pribadi, saya tinggal di rumah sederhana guys. Orang bilang saya tinggal di sini ya, eh, bisa lihat dengan keadaan saya tinggal di sini. Karena ini di perantauan. Orang bilang kok punya dokumen, punya permit paspor, tapi tinggal di rumah seperti itu. Saya nggak peduli soal itu guys. Saya nggak peduli dengan keadaan mewah, rumah mewah. Saya nggak peduli. Hanya satu saja yang saya inginkan, lapangan kerja. Yang penting saya ada kerja. Setiap hari ada kerja. Listrik, air mandi, air minum, jamin. Dengan keadaan rumah, saya nggak peduli. Yang penting tempat tidurnya saja saya aman. Saya nggak peduli kelihatan rumah mewah saya tinggal di sini ya. Walaupun tinggal rumah mewah, kan sama saja tempat tidurnya ukuran satu kasur gitu, kan saya tidur sendiri. Seperti itu. Yang penting lapangan kerja ada. Setiap hari saya ada kerja untuk memenuhi keinginan anak-anak gitu ya, cita-cita dari anak-anak. Jaminkan anak-anak. Nah, anak-anak itu ya bisa dibilang lain dengan keadaan orang lain ya. Dia semakin berubah gitu ya. Kalau orang menilai anak-anak kita penampilannya lain dari orang lain, tadi ada orang menilai karena jamin dari orang tuanya gitu ya guys. Kalau misalnya akan seperti yang aku bilangin tadi, dari orang tuanya nggak begitu jamin, apalagi untuk anaknya. Intinya saja guys ya, kan sayang duit kita keluaran setiap hari gitu ya kan. Kalau misalnya kan setiap hari kita judi ya, sayang hidup itu. Begitulah ya guys ya, kita di perantauan ini ya, bukannya aku menyepelekan orang ya, tapi saya peduli dengan keadaan orang-orang gitu. Saya menceritakan ini karena mana ya, karena nyata gitu ya, karena nyata saya melihat orang-orang apa namanya itu, melihat seseorang gitu ya kan, karena kebakatan itu nggak dilepas ya. Kasian banget lah, kasian banget, sayang banget ya kan. Ya kalau kalian bilang juga saya kepo dengan kondisi orang lain gitu ya, ya mau bilang apalah, cuma saya mau kasih saran saja gitu ya kan. Walaupun setiap hari kita judi guys ya, tak pernah jadi kaya. Setiap hari Anda main judi, tak akan jadi kaya. Bahkan hidup itu semakin menurun dengan keadaan biasanya. Begitulah cara memegangnya hidup ini. Jangan terlalu apa namanya itu membanggakan barang yang belum ada gitu. Jangan mengharapkan keinginan yang belum ada. Nah, berdoa saja hari ini saya sehat, saya hari ini bisa beraktivitas, hari ini saya mencukup mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu nasi gitu ya.
Begitu juga hari besoknya. Begitu juga hari lusanya. Seperti itu. Kalau kalau kita memikirkan dengan apa namanya itu, dengan kebakatan itu, setiap hari menjudi, aktivitas kamu itu jarang kamu gunakan karena sok kebanggaan itu udah duluan. Seperti itu. Akhirnya sesuatu aktivitas kamu itu kayak lemah gitu ya, kayak lemah karena dalam cita-cita penjudian itu udah semakin tinggi. Untung pun nggak ada, cuman hanya kebayang saja. Begitulah hidup itu guys ya. Jadi ini saya apa namanya itu, bukan saya himbaukan lah, tapi ini saran gitu ya kan, saran. Lebih baik misalnya ini ya, misalnya lebih baik duitmu itu jaminkan dirimu sendiri. Nah, jaminkan dirimu sendiri, terus ya dirimu sendiri itu apa? Apa namanya itu ya, makanan gitu, dari segi makanan. Nah, bisa kamu mengirimkan sedikit buat anak-anak gitu ya kan, gitu ya guys ya. Kita hidup di perantauan ini 300.000 ya guys ya, 300.000 mahal itu untuk anak-anak kita di kampung. 500.000 mahal itu untuk anak-anak di kampung gitu. Kalau misalnya kan setiap hari kita mengeluarkan seperti itu, buat apa? Nah, seperti itu guys ya. Tapi juga apa namanya itu ya guys ya, mau menjelaskan panjang lebar gitu ya kan, nanti orang bilang ini orang kepo gitu ya kan dengan keadaan orang lain. Bukan seperti itu guys ya, saya peduli dengan keadaan orang gitu ya kan, saya suka membantu ya kan. Tapi apa namanya, kadang orang nggak peduli juga sama kita ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita santai aja kayak gitu, tapi dengan kebaikan, jangan terlalu kebaikan, jangan terlalu baik lah gitu ya, pas-pasan saja cukup. Dengan memperdulikan apa dalam kesulitan, soal kelebihannya itu ya kita masih berwaspada untuk menolong sesuatu gitu. Oke guys ya, sampai di sini saja dulu, lain kali kita bahas yang lain lah macam itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua, ini pelajaran buat kita di perantauan. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di next video.